Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat. Kali ini kita ketemu dalam contoh aksi nyata topik Merdeka Belajar menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bagaimana PMM Bapak Ibu guru semua? Sampai topik berapa? Oke, tetap semangat. Aksi nyata ini disusun, ini saya di sini. Kemudian ini pengantar ya, pengantar aksi nyata saya. Aksi nyata ini disusun ya, bahasanya terserah Bapak Ibu ya. Tapi diberi pengantar ya, supaya ya nyambung aja. Kemudian ini isi dari aksi nyata saya ini seperti ini. Ada 5 modul untuk memahami Merdeka Belajar. Mulai dari mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik, mendidik mengajar, kemudian mendampingi murid, mendidik dan melatih, pendidikan yang mengantarkan. Nah, ini semua sebetulnya sudah ada dalam video di pelatihan mandiri Bapak Ibu. Kalau kita buka dan kita cermati videonya sebetulnya sudah ada di situ. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari 5 modul itu, ya ini kan ada 5 modul ya Bapak Ibu ya. Dari 5 modul ini, kita perjelas satu persatu. Mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Dan ini pun, ini menurut pemahaman kita. Bisa jadi pemahaman Bapak Ibu dengan saya berbeda. Nah, di sini saya lebih mengedepankan ini Bapak Ibu. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutpuri handayani. Artinya bahwa mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik. Nah, ini diperkuat dengan pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian mendidik dan mengajar. Ini pun saya perkuat di sini dengan pendidikan adalah tuntunan, yaitu tuntunan dan dalam hidup tumbuhnya murid. Ini pun pendapat dari Ki Hajar Dewantara. Ini semua ada pada video pelatihan mandiri PMM. Kemudian mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini ada kodrat keadaan, ada kodrat alam, ada kodrat zaman seperti itu. Kita lanjutkan lagi, ini modul keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ini keterangannya seperti ini adalah dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita lanjutkan pendidikan yang mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan. Seperti ini yang saya ambil dan saya tuliskan di sini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu malah lebih bisa membuat kalimat yang lebih bagus dari saya. Kemudian di bawahnya ini adalah pendapat Ki Hajar Dewantara. Setelah itu yang penting lagi Bapak Ibu, untuk aksi nyata kita harus disertai dengan dokumen. Nah, ini untuk saya melaksanakan penyebaran pemahaman Merdeka Belajar itu di forum KKG Braja Laksana dan Sidayu. Jadi di tempat saya di Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, itu ada kegiatan rutin KKG, kelompok kerja guru, diikuti oleh guru kelas, guru mapel PCUK dan juga guru PAE. Nah, ini adalah yang untuk kelas 1, kelas 4 guru mapel PAI dan mapel PCUK. Saya pada waktu itu mendapat tugas untuk menyampaikan tentang Merdeka Belajar dengan P5. Ya, jadi acaranya seperti ini, ada pembukaan, kemudian sambutan dari Korwil ini ya, sambutan Korwil, kemudian ini sambutan Ketua K3S. Nah, ini kebetulan saya duduk di depan. Kemudian nah, ini dokumentasi juga. Ini pas saya menyampaikan ya, ini pas saya menyampaikan tentang Merdeka Belajar dan P5 ya. Jadi pada waktu itu menyampaikan Merdeka Belajar dan P5. Nah, setelah itu semua Bapak Ibu, yang
lebih penting lagi adalah kita minta umpan balik. Nah, saya menempuh cara, saya membuat ini ya, membuat Google Form ya. Ini linknya bisa dibuka ya Bapak Ibu ya. Ini linknya bisa dibuka. Hasil rekap umpan balik dari Google Form yang diisi oleh guru di Kecamatan Laksono. Nah, ini mewakili ya, mewakili karena pesertanya banyak. Kebetulan ada 21 SD. Dari masing-masing SD pesertanya ada 4, yaitu guru kelas 1, guru kelas 4, mapel PJOK dan mapel PAI. Ini ada 21 sekolah, tetapi yang kita masukkan cukup 1. Nah, di sini ada ini nama guru, nama sekolah ya. Sebelumnya saya berpikir tentang Merdeka Belajar ya. Setelah itu setelah saya mengikuti sosialisasi ternyata seperti ini. Nah, ini agar lebih jelasnya saya ambil beberapa contoh ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini hasilnya dokumen umpan balik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar di KKG. Ini seperti ini, nomornya ini, timestamp-nya ada, ini masuknya kapan, kemudian namanya ini dari satu ya, dari Bapak Ahmad Rosid dari SDN Selokromo. Dari pemaparan yang disampaikan sebelumnya, saya berpikir Merdeka Belajar adalah itu. Ini pemahaman beliau sebelumnya sangat sulit gitu. Nah, setelah mendapatkan informasi tentang Merdeka Belajar dalam forum KKG itu, beliau berpikirnya seperti ini. Ternyata Merdeka Belajar bisa dipahami dan bisa diterapkan. Kemudian langkahnya mau apa? Belajar agar bisa mengikuti dan melaksanakan metode IKM. Ini dari Bapak Ahmad Rosid. Contoh umpan balik kedua Bapak Ibu. Ini dari Ibu Dwi Nurlita, SDN 1 Jelamprang. Nah, ini dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya berpikir Merdeka Belajar adalah bebas-bebasnya dalam pembelajaran gitu. Ternyata pembelajaran yang menilai proses ini sampai selesai. Langkahnya ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh yang ketiga adalah dari Ibu Indah Nur Aini, SDN 1 Sawangan. Ini sebelumnya pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan kemampuan murid. Oke, ternyata Merdeka Belajar lebih memahami serba-serbi dan segala sesuatu tentang Merdeka Belajar. Oke, ini adalah umpan balik dari beliau seperti itu. Nah, yang terakhir adalah refleksi diri Bapak Ibu. Meskipun ini tidak harus ya, tetapi ini saya sertakan sebagai sebuah introspeksi. Refleksi diri, sesuatu yang baru pastilah membutuhkan perspektif baru. Ini berkaitan dengan IKM ya. Dengan adanya kurikulum yang baru menjadi sebuah tantangan. Saya pasti akan membandingkan dengan perspektif dan kurikulum sebelumnya. Ya, tentunya kita akan membandingkan dengan kurikulum 13 ya, kurikulum 2013. Dengan mencermati kelebihan dan kekurangan. Oke, tetapi open mind, maksudnya berpikiran terbuka, harus selalu disiapkan. Saya mempunyai keyakinan bahwa hal yang baru akan bisa diterima selama saya 1. Tidak mengeluh, 2. Tidak a priori, 3. Tidak pernah berhenti untuk belajar, 4. Berpikiran terbuka, 5. Menjadikan hal baru sebagai tantangan positif. Semoga aksi nyata yang saya bagi ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.